Oke, kembali lagi sama Pak Bang Jali. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang visi dari saya sendiri. Terwujudnya peserta didik yang berimpact, mandiri, berprestasi, dan berbudaya. Berimpact, beriman, dan bertakwa. Oke, pada presentasi kali ini saya mengambil elemen kemandirian. Oke, prakarsa perubahannya terwujudnya peserta didik yang mandiri. Di sini indikator mandiri itu ada tanggung jawab, ada inisiatif, ada kolaboratif, ada kreatif inovatif. Oke, berikutnya buat pertanyaan. Urut B ya. Baca itu kan B. Buat pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian peserta didik? Apa sih yang harus peserta didik untuk menggali kemandiriannya? Tindakan atau penyidikannya? Membaca literatur referensi mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik di kelas. Boleh kita mengamati langsung di kelas atau bisa melihat juga observasi ya, dari mana dilihatnya itu dari presensi kehadiran siswa itu juga bisa. Next, tindakan. Oke, lanjut. Kolaborasi dengan kepala sekolah atau dengan tim sekolah atau tim pokja komunitas belajar atau yang lainnya untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Bagaimana sih caranya? Ya kita kerjasama dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah untuk meningkatkan kemandirian. Contohnya di sini ada yang namanya tim pembelajaran, tim komunitas belajar, ada juga tim pembina ekstra, itu juga bisa. A. Ambil pelajaran. Habis kita membuat pertanyaan, kita ambil pembelajaran. Siapa yang sudah berhasil, situasi yang bagaimana, aktivitas apa saja, terus keterampilan apa saja. Itu ya. Siapa yang sudah berhasil, situasi bagaimana, dan berikutnya. Oke, tindakan yang menyelidiki, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian, wawancara, korespondens atau studi kasus atau literatur secara mandiri dan kolaboratif. Secara mandiri berarti kita lihat dari kelas atau lapangan yang ada di sekolah, dan kolaboratif kita bisa kerjasama dengan tim pembelajaran atau dengan tim sejawat. Wawancara ya tadi sudah, kepala sekolah atau tim juga, tim pokja praktisi dan sebagainya. A. Ambil pelajaran. Siapakah yang sudah berhasil, situasi yang bagaimana, aktivitas apa saja, keterampilan apa saja. Tadi ambil pelajaran. Oke, next. Tadi ini udah. Berikutnya tindakannya udah, tadi kita melaksanakan. Berikutnya gali mimpi. Bagian yang pertama, yang ketiga itu gali mimpi. Kita harus gali mimpi siswa. Apakah kebiasaan baru yang akan terjadi jika kemandirian peserta didik sudah berjalan dengan baik? Oke, bagaimana sih tindakannya? Membuat deskripsi sikap dengan merespon kesalahan peserta didik. Membuat deskripsi sikap dengan merespon perilaku yang positif peserta didik. Contohnya, ketika ada siswa yang unjuk prestasi atau kemampuan ketika maju, kita harus memberikan motivasi semangat kepada siswa. Bahkan kita harus memberikan salah satu hadiah atau tepuk yang meriah. Itu termasuk salah satu melatih kemandirian. Oke, next. Berikutnya tindakan penyelidikan, membuat daftar kompetensi baru yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Oke, gambaran, berarti kita lihat gambaran dulu responnya seperti apa dari peserta didik yang ada. Next, C. Jabarkan rencana. Ini yang terakhir, yaitu apa langkah sederhana yang bisa dilakukan, terobosan yang bisa diambil dari untuk supaya terjadinya kemandirian bagi untuk siswa. Berdialog bersama peserta didik tentang pola pikir dan kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian. Jadi saya di kelas berdialog nih, diskusi sama siswa, bagaimana sih ketika kamu
punya jiwa mandiri, ya bisa ikut ke pelatihan ekstrakurikuler yang ada atau aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Biasanya ikut kegiatan OSIS itu biasanya nanti anak-anak bisa mandiri. Atur eksekusi. Itu yang berikutnya. Siapa yang bisa mengarahkan dan membantu agar konsisten untuk kemandiriannya? Ya mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, terutama juga kita wali kelas dan pembina biasanya di situ. Kita koordinasi dengan pengawas sekolah, kepala sekolah dan juga dengan tim praktisi. Oke, begitu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Sorry.